Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, para pecinta Al-Quran dan tafsirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah An-Nas yang merujuk kepada tafsir Al-Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Surah An-Nas merupakan surah yang turun ke-21 dari segi tartibun nuzul. Adapun dari segi urutan mushaf atau tartibul mushaf, surah An-Nas menempati urutan yang terakhir, yaitu surah ke-114 sesudah surah Al-Falaq. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Sebagian ulama mengkategorikan surah An-Nas ke dalam Makkiyah, sehingga surah An-Nas ini turun ketika Nabi Agung Muhammad SAW berada di Makkah Al-Mukarramah. Ada pula ulama yang mengatakan bahwasanya surah An-Nas ini masuk kategori Madaniyah, sehingga surah An-Nas ini turun ketika Nabi Agung Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Mari kita mulai tafsir surah Al-Jalalain, surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Agung Muhammad SAW, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Khaliqihim wa malikihim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Agung Muhammad SAW untuk mengatakan perkataan yang jatuh sesudah kul, yakni berupa a'udzu birabbin nas. Kata a'udzu berasal dari kata al-'audz yang berarti menuju kepada sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Kepada siapa Nabi disuruh menuju agar terhindar dari hal-hal yang buruk? Birabbin nas, yaitu menuju kepada Tuhannya manusia, Rabbnya manusia, pencipta manusia dan pemilik manusia. Rabb di sini dapat berarti pencipta manusia, pemilik manusia, yang memelihara manusia, yang melindungi manusia, dan yang membimbing manusia. Khussu bidzikri tasyrifan lahum wa munasabatan lil isti'adzati min syarril muwaswisi fi sudurihim. Dalam ayat ini Allah mengkhususkan manusia birabbin nas, yang menjadi makhluknya Allah, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya manusia. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Tetapi dalam ayat ini Allah mengkhususkan manusia, kul a'udzu birabbin nas, bukan kul a'udzu birabbil alamin dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tasyrifan lahum, yaitu memuliakan manusia dan agar sesuai dengan makna dari surah An-Nas, yakni untuk memohon perlindungan dari keburukan al-muwaswis yang membisik-bisikkan dalam hati manusia. Ayat berikutnya yaitu Malikin nasi ilahin nas. Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Malikin nas, ilahin nas dalam ayat ini dapat menjadi badalani, bisa menjadi badal dari Rabbin nas. Berarti Rabbin nas menjadi mubdal minhunya. Dapat pula menjadi sifatnya, au sifatani. Dapat pula menjadi au atfa bayanin, menjadi ataf bayan. Wa udhiral mudhafu ilaihi fihi ma ziyadatan lil bayani. Lalu mengapa kok An-Nas, ilahin nas disebutkan kembali mudhaf ilaihnya, padahal
Cukup juga kalau diucapkan malikihim ilahihim. Sedangkan dalam ayat 2 dan ketiga ini disebutkan malikin nas ilahin nas. Tujuannya adalah untuk memperjelas keterangan-keterangan yang ada dalam ayat ini. Kalau kita amati ayat ini secara beruntun menyebutkan 3 sifat Allah. Pertama, Allah sebagai Rabb, kemudian Allah sebagai Malik, sebagai Raja, kemudian yang ketiga Allah sebagai Ilah, yaitu sebagai yang disembah, yang dituhan, yang menjadi Tuhan. Hikmahnya apa? Isyarat apa yang terkandung dalam runtutan ayat dengan sifat-sifat Allah yang 3 ini? Salah satu isyarat faidahnya adalah Allah itu menciptakan manusia, Allah yang melindungi manusia, Allah yang memelihara manusia, kemudian Allah lah yang merajai manusia. Karena sifat Rabb dan Maliknya Allah inilah, maka Allah pantas disembah, yaitu ilahin nas. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara sifat-sifat yang disebutkan secara beruntun dalam surah An-Nas ini, mulai dari Rabb, kemudian Malik, dan yang terakhir disebutkan dengan ilahin nas. Lalu dari apakah Nabi diperintahkan untuk memohon perlindungan? Dilanjutkan oleh ayat berikutnya, min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan, ayat syaitani, yaitu syaitan. Dalam hal ini waswas adalah syaitan itu sendiri. Syaitan adalah waswas. Secara bahasa, waswas itu artinya adalah suara halus yang negatif. Suara-suara halus yang negatif. Sumiya bil hadasi li kasrati mulabasatihi lahu. Lalu mengapa kok dalam ayat ini menggunakan kata waswas? Tidak langsung menggunakan min syarri syaiton atau min syarril muwaswisil khannas, tetapi menggunakan perbuatannya yaitu berupa bisikan waswas. Mengapa? Likasrati mulabasatihi lahu. Karena memang syaitan itu pekerjaannya, perbuatannya yang menjadi profesinya adalah membisikkan kejahatan dalam diri manusia. Juga dalam makna lain bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada perbuatan syaitan kecuali berupa kejahatan. Min syarril waswas. Al-khannasi li'annahu yakhnisu wa yata'akhkharu 'anil qalbi kullama dzakarallah. Kemudian setan al-waswas di sini disifati dengan al-khannas. Al-khannas secara bahasa berasal dari fi'il madhi khanasa. Khanasa itu dapat berarti kembali, bisa juga dapat berarti mundur, bisa juga dapat berarti melempem, juga dapat bisa berarti bersembunyi. Alladzi yakhnisu wa yata'akhkharu. Sehingga setan ini punya karakteristik ya maju mundur, maju mundur. Khannas, sering maju mundur, maju mundur. Mundurnya seperti apa? Mundurnya ketika manusia yang digodanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maju kembali menyerang manusia lagi, membisiki kejahatan manusia lagi ketika manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari al-khannas. Sehingga salah satu cara agar manusia itu terhindar dari godaan syaitan adalah dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini senada dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan ketika syaitan itu membisikkan kepadamu, syaitan itu menggodamu, fasta'idz billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan Allah zat yang maha mengetahui. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika tertimpa godaan syaitan, maka mereka tadzakkaru,
lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu fa idzahum mubsirun, maka orang yang bertakwa akan tahu bahwasanya perbuatan tersebut adalah salah. Jadi salah satu cara agar kita terhindar dari bisikan negatif setan yaitu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang bisikan-bisikan negatif dalam diri manusia itu bersumber dari dua hal. Yang pertama yaitu tadi sudah saya sebutkan, bersumber dari godaan setan, dan yang kedua bersumber dari hawa nafsu manusia. Dan cara yang terbaik agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu yaitu dengan tidak memperturutkan hawa nafsu tersebut. Berikutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hal-hal negatif dalam hati manusia. Fi sudurin nas di sini maksudnya adalah qulubihim, hati-hati manusia, idza ghafalu an dzikrillah, ketika manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan itu dari jenis apa? Was-was di sini datangnya dari mana? Dijelaskan oleh ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi setan itu bersumber dari atau berasal dari dua golongan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Kata jinnah itu berasal dari kata janana, yang artinya yang tertutup atau yang tidak terlihat. Dari patron kata ini akan terbentuk kata-kata yang maknanya adalah sesuatu yang tertutup, maknanya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sebagai contoh, surga bahasa Arabnya adalah jannah. Karena memang surga tidak bisa dilihat oleh mata kita. Juga hutan yang lebat juga dinamakan dengan jannah. Kemudian bayi yang masih dalam kandungan, bahasa Arabnya juga janin. Karena memang dengan mata yang telanjang tidak mungkin bisa melihat apa yang ada di dalam perut ibu. Kemudian orang yang gila, bahasa Arabnya adalah majnun. Mengapa kok orang gila dinamakan majnun? Karena memang orang gila itu akalnya tertutupi sehingga perbuatannya pun tidak bisa disetir, tidak bisa diarahkan oleh akal itu sendiri. Jin itu ya tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Kemudian wan nasi, annas itu artinya adalah kelompok manusia. Dari segi bahasa, annas itu bisa berasal dari kata naus, bergerak. Karena memang manusia adalah makhluk hidup yang pasti bergerak. Kalau tidak bergerak ya sudah namanya mati. Kemudian juga bisa berasal dari kata unas. Unas itu artinya yang nampak. Manusia dinamakan dengan nas karena manusia adalah makhluk yang nampak. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu dari golongan jin dan manusia. Ketika jin manusia berbuat maksiat, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, maka jin dan manusia itu sudah masuk kategori syaitan. Kalau jin, syaitannya yang enggak kelihatan, sedangkan manusia jenis syaitan yang kelihatan. Memang jin juga ada yang sebagian soleh, sebagian juga ada yang tidak soleh. Dijelaskan dalam surah Jin, wa anna minna solihuna wa minna duna dzalik. Sebagian dari jin ada yang soleh, sebagian lagi ada yang sebaliknya. Kunna tara'iqa qidada. Ya. Jin-jin itu punya jalan masing-masing. Minal jinnati wan nas. Bayan asy-syaitan. Menjadi bayanu syaitani al-muwaswisi annahu jinniyun wa insiyun. Ayat minal jinnati wan nas dalam ayat ini menjadi bayan dari asy-syaitan al-muwaswisi. Bahwasanya syaitan itu berasal dari jin dan juga berasal dari manusia. Kaqaulihi ta'ala syayatinal insi wal jinni. Nanti bisa dibuka di surah Al-An'am ayat 112. Bisa pula au minal jinnati bayanun lahu, bisa menjadi bayan penjelas dari kata al-waswas tadi, syaitan tadi, atau wan nasu atfun 'alal waswas, atau kata an-nas itu adalah ataf dari kata waswas.
Dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya was-was adalah hal yang paling berbahaya dalam diri manusia. Sehingga kita bisa lihat untuk menghindarkan diri dalam was-was, Allah menyebutkan 3 sifatnya sekaligus. Pertama sebagai Rabb, kemudian sebagai Malik, kemudian yang ketiga sebagai Ilah. Itu menandakan bahwasanya was-was yang datang dari syaitan sangat berbahaya bagi manusia, baik ketika hidup di dunia maupun nantinya hidup di akhirat. Semoga dengan jalan ini kita sering membaca Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih menjadi jalan kita untuk dapat terhindar dari godaan setan yang membisikkan hal-hal negatif dalam diri manusia. Semoga tafsir kali ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Insyaallah kita akan melanjutkan kepada tafsir berikutnya, yaitu tafsir surah Al-Falaq dalam kesempatan yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.